selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor farmasi dan juga rumah sakit ya. Yang pertama DGNS, kedua Mika, tiga BMAS, keempat IRA, kelima INAF, keenam KF, ketujuh KLBF, ke-8 SIDO, dan terakhir SAME. Langsung saja ke saham pertama, ada DGNS yang ditutup menguat 1,66% ke harga 366. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal DGNS saya juga sudah lama nggak lihat, ternyata memang masih strong downtrend, terus turun, dan kalau dilihat ya belum kemana-mana ya, belum ada volume juga, dan memang ada sinyal untuk dia balik ke arah atau pola dead cat bond dengan target kenaikan itu maksimal kalau saya lihat ke 400 ya, atau minimal ya 380 bisa diuji lah seminggu ke depan ya, berarti ada peluang dia naik. Dan kalaupun yang mau coba beli tapi ini kembali ke masing-masing, ya jual aja kalau dia jebol 350, karena ya bisa dibilang itu adalah support saat ini di 350 yang sudah 2 kali di reject ya. Dia rebound ya, kalau mau bagus jangan turun lagi, kalau turun dia melanjutkan penurunan atau kembali downtrend. Kalau memang sudah saatnya mulai diakumulasi lagi ya harusnya DGNS konsolidasi lagi, bertahan selalu di atas 350. Itu kalau dilihat candle bulanannya belum juga, masih turun, sudah 3 bulan turun ya. Semoga aja bulan ini Mei ada candle hijau ya, mantap-mantap 400 tuh. Semoga seperti itu dan bisa lanjut kembali naik dan bisa juga reversal kalau candle bulanannya juga masih turun. Jadi seperti itu ya untuk DGNS, ini masih rawat. Kalaupun minat beli ya risk rewardnya sudah bisa dihitung seperti ini, cut lossnya sekitar 5% dan rewardnya kalau dia pun mengarah ke resisten 400 ya lumayan tuh 9%. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lebih ke hindari aja ya. Tapi kalau minat ya bisa seperti itu dan atau atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk DGNS. Langsung saja ke saham kedua. Ada Mika yang ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 2.530. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Mika ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mika ini salah satu juga saham repo ya. Tapi pada umumnya saham repo itu biasanya jelek ya karena di maintain sama brokernya. Nah, jadi apakah Mika ini juga di maintain? Ya harusnya iya, karena volume juga seperti sisir ya, rapi aja. Tapi kalau secara teknikal memang dia breakout dari rounding bottomnya. Tapi saya juga nggak terlalu mendalami saham repo, apakah saham repo ada yang bagus juga, tapi kebanyakan memang kurang bagus. Ada juga salah satu di sektor CPO ya, SSMS, tapi pergerakannya bagus saja tuh. Itu juga saham repo. Tapi kalaupun yang mencoba trading di saham repo ya yang penting punya trading plan. Kalau dilihat nih kan dia membentuk rounding bottom nih, neckline-nya di 2500. Ya harusnya ke situ aja dulu dia, terus mantul lagi. Bisa jadi ini swing low-nya ya. Karena memang dari 1 April itu sebulan yang lalu dia terus naik tuh dan baru koreksi nih. Kalau saya lihat ya bisa aja nih pola patahan flag, tinggal nunggu dia break 2600 atau 2700-nya ini lanjut. Ya kalaupun nekat beli di harga sekarang, kalau secara teknikal ya jual dulu kalau dijebol 2500, atau kalau idealnya ya belinya di area best buy-nya ini 2450 sampai 2400 ini. Kalau bisa beli di sini itu bagus ya, karena itu adalah neckline yang dulunya konsolidasinya semenjak 14 September 2021. Jadi seperti itu untuk Mika. Apakah menarik? Ya kalau kondisi seperti ini menarik karena dia uptrend. Cuman kan masalahnya saham repo. Apakah reponya ini bagus? Nggak ada yang tahu. Kalau untuk investasi jangka menengah, jangka panjang ya harus lihat fundamental, jangan cuman modal feeling doang. Kalau memang melihatnya secara teknikal ya harus exitnya juga secara teknikal. Misalnya jebol support, exit ya. Jadi seperti itu untuk Mika. Langsung saja ke saham ketiga, ada BMAS ditutup menguat 0,71% ke harga 705. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMAS masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMAS selalu reject support, sepertinya memang kuat supportnya 660 ini. Tapi kalau kondisi waktu itu juga saya ada suruh spec buy ya, saya juga spec buy itu waktu di atas ini. Memang saya lihat candlenya kurang bagus ya. Ada
hammer atau shooting star, tapi ya saya coba untuk spec buy. Siapa tahu ini memang momentumnya naik karena lihat volume meningkat saat 2 hari ya. Terus ada koreksi volume kecil, udah spec buy. Targetnya waktu itu di 800 saja. Risk rewardnya 1:1 ya. Dan ternyata gagal. False breakout, ya udah cut loss dulu. Bayangin kalau nggak cut loss, sekarang itu minus 8% dan belum pasti naik. Mendingan saya cut loss dulu. Beli di atas cuma 3 hari udah cut. Selama 6 hari ini kemarin bisa nutup ya. Saya dapat dari Akra, saya dapat dari Piwon, WIRG. Nah, itu peluang lebih bisa dapat profit dari saham lain walaupun belum pasti, tapi kita harus mencoba dulu, cut dulu biar disiplin dengan trading plan seperti itu ya. Memang kalau ada yang bilang beli belum pasti juga, untuk bisa aja tambah rugi lagi. Iya benar, kalau seperti itu terus mindsetnya Bapak Ibu nggak akan bisa maju di trading saham. Kuncinya satu, kembali belajar melihat mana nih saham yang berpotensi naik. Karena yang sering saya juga bilang ya, nggak mungkin sempurna di pasar modal, nggak mungkin selalu bisa jual untung. Itu aja, namanya aja bisnis jual beli. Pasti ada ruginya, pasti di real market aja pasti ada ruginya. Tapi kalau Bapak Ibu menguasai market itu atau menguasai tekniknya, ya bisa aja risknya itu lebih kecil. Seperti halnya di bank juga ya. Di dalam perkreditan itu ada risk management, mengelola resiko biar resikonya bisa diminimalisir, bisa dikendalikan, biar profitnya bisa lebih besar. Seperti itu juga kalau di trading juga Bapak Ibu harus punya risk management, bagaimana mengelola resiko biar profit Bapak Ibu tuh bisa lebih besar daripada risk. Jadi seperti itu ya. Kalaupun habis cut loss di atas 3%, pas dia ke area support 680, Bapak Ibu beli juga bisa kembali profit. Lossnya 3% lagi, target profitnya 3% aja. Anggap aja nutup rugi di atas itu udah TP dulu. Nanti aja lihat ke depannya. Udah bisa seperti itu juga kan. Cut loss di support atas, beli di support bawah lagi, udah profit lagi, udah ketutup tuh ruginya. Dan bahkan Bapak Ibu bisa di tektokin nih, 5 hari aja di tektokin bisa nih, beli support, jual, yang penting 2-3% naik TP, antri lagi di bawah, kalau dijemput syukur, tarik naik TP lagi. Ini 4 kali udah bisa dapat dari, anggap aja antrinya di 680, bisa jualan di 700, 680 atau 670 jualan di 700, udah seperti itu. Bahkan Bapak Ibu yang cut lossnya cuma 2,5% atau 3% tadi bisa ketutup, bahkan bisa 6% dapat profit karena mungkin satu candle nutup kerugian, 3 candle atau 2 candlenya ini keuntungan. Ini keberuntungan seperti ini ya. Tapi memang apakah bisa selalu seperti itu? Enggak, tapi kan harus dicoba. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk BMS masih di tektokin nih, dan kalau saya lihat ya KI terus akum, cuman belum diangkat naik nih oleh mereka ya. Jadi seperti itu aja untuk BMS. Gimana untuk BMS ya, jangan beli di area ini. Takutnya dia turun dulu, mending antri aja. Kalau memang rezeki bisa dapat ya. Sabar aja. Kuncinya itu trading itu sabar, disiplin dengan trading plan. Kadang juga benar, saya sering juga nggak disiplin ya. Kadang juga FOMO kalau lihat saham-saham yang bagus ya. Tapi tetap walaupun ada FOMO-nya, manusia nggak bisa dihindar, pasti ada FOMO-nya. Tetap ada trading plan yang menjaga. Kalau FOMO sudah hitung juga risk rewardnya, harus cut loss di mana. Jadi nggak asal FOMO aja pengen jual profit tapi pas rugi nggak mau jual, jadinya nyangkut. Jadi seperti itu untuk BMS. BMS nih akan bagus kalau udah break lagi 760 itu aja. Kalau dia tutup di atas 760 itu ada sinyal bagus untuk pembalikan arah. Ini ada pola Pauling wedge ya, atau broadening wedge ya, tinggal nunggu break aja sekali lagi 760 770 itu siap-siap ke atas. Seperti itu untuk BMS. Langsung saja ke saham keempat, ada IRA yang ditutup terkoreksi 1,02% ke harga 1445. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA jebol support 1500 dan dia mengarah ke support selanjutnya 1400 ya, karena memang naik turunnya IRA ini kan 100 poin. Kalau ditarik trennya dari Februari 2021, dia juga kembali masuk ya. Berarti apakah ini gagal? Ya bisa dibilang gagal, tapi ada peluang untuk kembali naik ya. Ya kondisi seperti ini 2 minggu ke depan IRA harus break lagi 1600 kalau mau reversal ya. 2 minggu ke depan harus breakout lagi 1600. Jadi kondisi seperti ini apakah bisa spec buy? Ini saham downtrend, tapi kalau dilihat 1400 itu adalah area dulunya support kuat atau area reject untuk IRA. Jadi ya
Kondisi seperti ini, kalaupun nekat beli, ya tinggal cut loss saja kalau dia kembali turun dari 1400. Jadi seperti itu ya. Saya seperti ini risk rewardnya. Apakah harus sama? Enggak. Tergantung Bapak Ibu ya. Risk rewardnya hampir sama 1:1 nih. Tapi kalau sampai 1600 ya lumayan 1:2. Seperti itu. Yang penting sabar. Kalaupun belum naik ya hold aja selama di area trading plan. Dan kalaupun harus cut loss ya cut loss dulu. Jadi seperti itu. Karena ini saham downtrend. Langsung saja ke saham kelima. Ada Enough yang ditutup menguat 0,79% ke harga 1270. Tapi bid offernya ini lihat tipis. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, di waktu itu gambaran saya ya, itu ada neckline 1270 sampai 1250. Jadi dia mulai ada pantulan di area itu. Apakah ini sinyal balik arah? Belum pasti, tapi bisa jadi ada teknikal rebound ya. Rebound terbatas dengan target kenaikannya 1400. Bisa seperti ini juga kalau mau beli Enough. Tapi Bapak Ibu perhatikan tadi bid offernya tipis ya, bisa seperti ini naiknya. Risk rewardnya 1:3, tinggal jebol 1250 jual dulu. Targetnya 1400 atau 1350 bisa. Jadi bisa seperti ini ya. Karena mulai ada volume meningkat ya, semoga aja dia ada rebound. Kalau dilihat kondisi seperti ini kan Enough sering membuat ekor panjang dari resisten ke bawah. Nah, bisa aja ada tarikan. Ini kemarin di hari Kamis juga dia membuat ekor kan, terus turun lagi. Ya bisa aja dia minggu depan naik tuh 1400 terus membuat ekor. Ya kesempatan cari profit 10%, 8% ya udah. Kalau bisa dalam satu hari didapat 8% udah realisasikan aja. Karena ini saham downtrend, bisa jadi ada perubahan arah di jam saat market. Untuk Enough langsung saja ke saham ke-6. Ada KF yang ditutup menguat 2,78% ke harga 1475. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF juga mulai ada tanda-tanda untuk technical rebound. Untuk pola naiknya dengan target kenaikan 1600 dulu ya. Kalau ke 1700 belum, karena itu ada neckline yang cukup kuat di 1600 dan kebetulan di 1550 itu ada EMA 20-nya. Dengan kondisi seperti ini untuk AF ya bisa seperti ini juga risk reward. Cuman cukup tinggi ya, karena udah jauh dari 1400. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di dekat-dekat support, pas lihat KF ya, wah ini dekat support kayaknya ada reject candle hammer, udah nekat beli misalnya di 1405, 1410 udah lumayan kan profitnya. Ya udah, kalau kondisi seperti ini kalau mau niat masih beli karena feelingnya ini kayaknya sih naik, boleh nggak pakai feeling? Boleh pakai feeling, cuman harus punya trading plan, hitung risk rewardnya masuk nggak. Jadi anggap aja ke EMA 20 nya aja udah masuk nih 1:1. Tapi kalau tarik sampai 1600 kan lumayan juga, hampir 1:1 ya 1,5 lah ya masuk. Yang penting disiplin karena ini saham downtrend. Jadi seperti itu. MACD-nya sudah mengarah ke atas, sudah membentuk golden cross dan bullish divergence. Indikator MACD-nya naik, harga sahamnya ini turun. Nah, ini ada bullish divergence ya, semoga aja ini pantulannya bisa break sampai lebih dari 1600. Konfirmasinya memang breakout 1600 itu ada peluang untuk reversal, pembalikan arah menjadi uptrend untuk KF. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham ke-7, ada KLBF yang ditutup menguat 1,54% ke harga 1640. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF diakumulasi. Ini cuman 7 broker, nilainya cukup signifikan yang jual tipis-tipis ya. Seperti ini yang akumulasi bagus ya. Dan juga yang akumulasi kan BK, YU, CS, KJ, AK, berarti banyak broker-broker asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang terlihat sepertinya ya ini koreksi ABC ya, dan pelan-pelan naik dan masih sama tadi. Ini bisa jadi double bottom setelah dia membentuk wave 1 2 3 4 5 ya, dan koreksi ya. Jadi menarik nih untuk KLBF, apakah momentumnya teman akan breakout 1700? Ya bisa. Harusnya kalau dia break sekali lagi 1500 dan kompim itu rally lagi. Targetnya ke
high-nya ini 1960. Jadi menarik untuk KLBF ya, harusnya menarik kalau beli yang dekat-dekat support. Kalau kemarin beli ya udah lumayan profitnya ya. Ini udah profit 4%, cut loss-nya cuma 3% dan belum ke cut loss. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saham memang nggak arahnya turun, pasti biasanya ya mantul dari support. Kalau sampai tersentuh ya biasanya akan turun lebih dalam. Kalau ada sekali-sekali saham yang mantul dari support habis cut loss, itu nggak banyak. Mungkin dari 10 saham 3 aja. Selebihnya biasanya jebol support turun lebih dalam. Itu aja. Tapi kemungkinan ada sekali-sekali Bapak Ibu ketemu pas kena Bapak Ibu cut loss dia naik. Itu yang membuat mindset psikologis juga, jangan-jangan nanti saya cut loss naik lagi. Itu yang membuat nggak disiplin dengan trading plan dan yang membuat sering sangkut. Kuncinya memang disiplin. Di cut loss dulu. Jadi kalau nggak mau sering cut loss, harus belajar lagi, kembali harus belajar. Atau beli deket-deket support biar cut lossnya tipis. Kalau memang takdir cut loss ya udah cut loss aja. Nih contohnya ya, kalau BF aja kalau beli dia aja di support 1500 nih. Bahkan dari November 2021 tunggu aja, misalnya dia di support ketemu, tunggu aja di support. Kalau pas dia di support beli, udah 1550 beli, naik jual, beli, naik jual. Memang nggak setiap hari, mungkin bahkan sebulan sekali baru bisa dapat. Ya udah beli aja dekat support. Kalaupun naik kan jadi support, jadi resisten. Ya udah beli di support, jual naik. Kalaupun harus cut loss dulu. Udah cut loss aja, nanti beli di support, nutupnya naik profit ya. Ketutup tuh cut loss yang sebelumnya di sini. Yang waktu itu beli misalnya nih kan resisten nih, jadi support karena breakout. Ya udah beli support bisa naik. Habis itu beli support lagi naik lagi. 2 kali kan udah. Beli support lagi jebol cut loss. Ya udah cut loss dulu. Tapi kan ketutup nih dari 2 kali tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk KLBF arahnya potensi ke 1700. Cuman harga sekarang udah nggak ideal kalau baru beli ya untuk KLBF. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Sido yang ditutup di harga 940 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sido ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dengan kondisi seperti ini memang Sido masih uptrend, bahkan strong uptrend karena terus naik dari 2017 ya. Tapi memang agak pelan dia naiknya, tapi terus naik. Dan untuk sekarang kemana arah Sido itu yang menjadi pertanyaan. Harusnya naik karena dia reject area supportnya 900 sampai 920. Dan itu ada juga neckline uptrend channelnya. Jadi kondisi seperti ini untuk Sido masih akan naik, cuman harganya udah kurang ideal ya. Ini ada resisten minor di 950. Kalau dia break itu bisa lanjut naik tuh. Cuman kalau dia gagal, kondisi seperti ini bisa konsolidasi lagi. Jadi itu yang membuat nggak ideal kalau baru beli ya. Karena resikonya ya bisa dibawa turun dulu. Kalau Bapak Ibu nekat tetap beli, ini kondisinya bisa seperti ini juga pergerakannya. Pelan-pelan naik dan break juga nih 1950 baru. Targetnya masih sama, bisa mengarah ke 1080. Jadi seperti itu. Untuk Sido kalau dilihat ini ya nggak masuk ya risk rewardnya. Karena resistennya dekat aja nih 1%. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Karena juga dia udah membentuk 2 kali doji di area resisten. Itu rawan untuk dia turun. Jadi seperti itu. Apalagi volumenya juga mulai mengecil ya. Menurun selama 3 hari. Jadi lebih ke wait and see aja dulu lah. Tapi apakah bisa profit kalau beli di harga sekarang? Bisa. Yang penting Bapak Ibu siap. Karena supportnya jauh 900. Kalau nekat beli ya tinggal cut loss saja kalau udah jebol 900. Jadi seperti itu ya. Atau Bapak Ibu tarik risk reward seperti ini juga bisa. Cut lossnya di bawah 900. Target profitnya misalnya di 1040, 1050. Risk rewardnya kan 1:2. Bisa seperti ini, bisa. Cuman harus siap rugi waktu. Karena bisa aja dia coba uji 950 gagal turun. Uji gagal turun. Nah ini kan membuang waktu nih nunggu. Kalau kondisi seperti ini ya sebaiknya tunggu di support. Cuman ruginya kalau tektokan ini ternyata dia rebound naik lebih tinggi ya ketinggalan. Cuman ya ketinggalan persentase profit aja kita bisa kejar dengan beli buy on breakout. Kalau memang dia naik lebih tinggi, memang profitnya nggak sama dengan waktu yang beli di bawah. Tapi kan kita sudah banyak untungnya nih. Kalau dia tektok, kita tektokin juga, ya banyak kan untungnya. Dan ternyata kalau habis di tektokin dia breakout, nekat aja juga beli buy on breakout. Memang harga average-nya lebih tinggi. Tapi kalau dia bisa naik lebih tinggi, juga ikutan follow the trend. Sama aja. Tektokan tadi itu kekumpul profitnya juga besar. Tambah breakout lagi, beli lagi atas, udah
ya ada plus minusnya lah. Setiap strategi itu ada untung ruginya. Mana yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Gak bisa dipaksakan juga, harus tektokan. Kalau memang nyamannya untuk di hold aja, yang penting kalau target saya tercapai baru TP ya bisa. Dan juga yang paling penting, kalau target cut loss-nya juga tercapai, harus cut loss ya. Jangan cuman mau untungnya aja. Jadi seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham terakhir, ada SAME yang ditutup di harga 434 terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME didistribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical, SAME kondisi seperti ini, kalau saya lihat, ini akan uptrend karena konsolidasinya itu bagus. Kenapa bagus? Karena selalu bertahan di 400. Kalau kemarin ada beli di 400, 420 ya itu harga ideal ya. Memang jauh dari support kalau 420 tapi bisa ditoleransi. Dan jangan beli waktu di 450 kecuali memang dia breakout dengan volume besar baru nekat beli, bisa seperti itu ya. Nggak ada yang salah beli buy on breakout, beli di atas, cuman harus punya trading plan. Itu kuncinya. Jangan cuman bisa beli tapi nggak tahu kalau sahamnya balik arah dan harus cut loss ya cut loss. Dan ini yang seperti saya juga bilang, kalau pakai tarik garis yang mereng lurus atau descending triangle, ascending triangle seperti ini bisa nggak valid juga kan? Dia akhirnya turun juga. Wah, ini gagal ternyata pola descending triangle-nya. Dia turun. Tapi yang paling valid ya support resisten klasik. Support yang ditarik garis. Kelihatan 440 itu resisten. Dia gagal lewat, tapi koreksi ya. Kalau dia Senin bisa break 440 itu ada peluang bisa ya, target masih sama 500 minimal untuk SAME. Jadi seperti itu untuk SAME. Perhatikan aja, ini menurut saya yang paling menarik di saham-saham farmasi atau healthcare ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya akan adakan kelas scalping di tanggal 15 Mei, hari Minggu-minggu depan. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya, juga ARB Hunter. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar swing trade, saya ada video rekamannya di grup Facebook. Dan juga kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, bilang aja mau join grup swing trade. Nanti juga akan dimasukkan di grup 2 arah bagaimana cara swing trade yang baik, dan juga akan direkomendasikan saham-saham yang bisa di swing trade ya. Seminggu mungkin 3 kali 4 kali, dan Bapak Ibu bisa join di sana kalau minatnya yang kerja nggak bisa scalping ya untuk swing trade. Jadi seperti itu. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.